Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin nama gue. Gak usah kenalan kali Raya, pasti udah pada tahu. Hehe. Oke, jadi ini adalah konten podcast ala-ala pertama gue yang gue buat berdasarkan polling teman-teman di WhatsApp yang ngedukung buat bikin podcast. Jadi gitu. Jazakumullah khairan. Dan kali ini gue bakalan sharing tentang bagaimana memanfaatkan waktu. Oke, waktu yang Allah beri pada setiap hambanya itu sama ya, yaitu 24 jam per hari. Dan dengan waktu yang sama itu juga, ada yang bisa memanfaatkannya dengan baik, juga ada yang kehilangannya tanpa mendapatkan hasil apapun. Sedih ya? Nah, terus gimana sih cara kita menggunakan waktu dengan bijak? Gimana cara kita agar disiplin dalam mengerjakan tugas yang begitu banyak? Yang sering banget terlintas di benak kita tuh, ini tuh memulai dari mana? Saking banyaknya tugas dan kewajiban yang harus kita selesaikan. Dan gimana sih cara kita mengutamakan prioritas dan juga mengatasi penundaan? Nah, kali ini kita bakal ngulik jawabannya dalam buku Brian Tracy dengan judul Eat That Frog. Sebenarnya ada 21 tips dalam buku ini, tapi setelah gue sortir, kita cukup bahas 14 tipsnya aja ya. Nah, dan 14 tips ini bakal gue sharing dengan 3 part. Jadi untuk part pertama kita bakalan membahas 5 tips aja. Oke, mulai dari yang pertama yaitu persiapan. Tentukan dengan tepat apa yang kalian inginkan. Jadi wajib hukumnya kita itu menuliskan tujuan kita sebelum melakukan sesuatu. Misal, tujuan gue dalam waktu dekat ini adalah terproduksinya beberapa konten kebaikan di YouTube gue. Nah, kalau kita udah nulis tujuan, kita akan lebih mudah untuk menentukan apa langkah yang harus kita ambil selanjutnya, gitu. Yang kedua, siapkan rencana harian. Berpikirlah di atas kertas, apa sih maksudnya? Jadi, setelah terbentuknya tujuan, selanjutnya kita harus nyiapin rencana harian untuk mencapai tujuan kita itu. Misal, karena gue tahu bahwa tujuan gue itu adalah terproduksinya beberapa konten kebaikan di YouTube gue. Nah, makanya itu hari pertama gue harus cari bahan. Hari kedua gue harus editing script buat bahan. Ketiga, proses recording dan lain sebagainya. Ini tuh penting banget dilakuin karena apa? Karena setiap menit yang kita gunain buat nyusun rencana itu akan menghemat 5-10 menit dalam pelaksanaannya. Jadi nggak ada lagi tuh celetuk, hari ini gue mau ngapain. Next, yang ketiga, pertimbangkan setiap konsekuensi, baik itu positif maupun negatif terhadap aktivitas yang kita lakukan. Misal, konsekuensi positifnya gue itu bisa memanfaatkan medsos gue untuk share kebaikan. Dan konsekuensi negatifnya mungkin gue bakalan boros kuota nyari bahan atau meniadakan jam tidur siang. Itu negatif bukan ya? Hehe. Oke, next, lanjut. Keempat yaitu lakukan penundaan kreatif. Gue sadar sebagai manusia, kita pasti nggak bisa ngelakuin semuanya langsung jadi. Pasti ada fase magernya. Oke, gue anggap ini fase istirahat. Oke aja, kalau kita take keras bentar, terus lanjut lagi deh, tapi jangan kelamaan. Nah, selama masa penundaan itu, kita bisa alihin ke kegiatan-kegiatan lain yang kreatif. Tapi, jangan lupain juga tujuan awal tadi ya. Next, yang terakhir, yang kelima, yaitu selalu gunakan metode ABCDE. Apa sih ABCDE itu? ABCDE itu adalah berurutan maksudnya. Jadi, kita urutkan aktivitas kita berdasarkan nilai dan prioritasnya. Mulai dari hal yang terpenting dan mendesak sampai dengan yang tidak penting dan tidak mendesak seperti rebahan gitu deh. Oke, closing statement. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara, yaitu waktu mudamu sebelum masa tuamu, waktu sehatmu sebelum masa sakitmu, waktu kayamu sebelum masa fakirmu, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, dan waktu hidupmu sebelum waktu matimu. Yaitu dalam hadis riwayat Al-Hakim, dan hadis ini sahih sesuai syarat Bukhari dan Muslim.
Oke deh, segitu dulu ya sharing kita kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan teman-teman yang mendengarkan ya, terlebih dalam kehidupan gue pribadi juga. Boleh di like jika suka dengan kontennya, boleh juga di subscribe maksudnya kalau kontennya dirasa bermanfaat. Dan jika ada kritik dan saran, bisa disampaikan di kolom komentar, atau teman-teman yang punya kontak WhatsApp saya juga bisa langsung menghubungi saya gitu. Sangat butuh banget saran-saran dari teman-teman demi terciptanya konten-konten podcast ala-ala yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.